Salam damai Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kembali kita mau mendengarkan sesi Kendala dalam Perjalanan Menuju Persatuan dengan Cinta Kasih Yesus Kristus. Maka mari kita sebelum memulai sesi ini, kita puji Dia dulu, kita nyanyikan Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus nama yang penuh kuasa. Dia jugalah yang mengutus Roh Kudus-Nya untuk membimbing kita di dalam perjalanan menuju persatuan cinta kasih dengan Dia sendiri. Maka mari saat ini kita memohon kuasa Roh Kudus-Nya untuk memenuhi hati kita, mengobarkan semangat kita, serta membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang menghalangi kita di dalam perjalanan menuju cinta kasih dengan Dia. Mari bersama kita nyanyikan Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
serta menculihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk segala cinta dan kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami juga mau bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Biarlah pada saat ini, di dalam sesi kedua ini, Roh Kudus-Mu sendiri yang mengurapi kami, yang menguasai kami semua, agar kami dapat mengikuti sesi ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah Kau urapi juga Frater Yosef yang akan membawakan sesi pada pagi hari ini. Biarlah apa yang beliau hendak sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah melalui sesi ini, kami dapat sungguh-sungguh mengarahkan hati kami untuk dapat menuju persatuan dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami dan seluruh sesi ini ke dalam tangan-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, para frater, para suster yang hadir di tempat ini, selamat pagi. Saya akan masuk di dalam sesi yang kedua, di dalam pengajaran berseri menuju persatuan cinta kasih bersama dengan Santo Yohanes dari Salib. Judul sesi ini adalah kendala di dalam perjalanan. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, semalam Bapak pendiri kita, jadi Romo Yohanes Indra Kusuma, sudah berbicara tentang cita-cita rohani menurut Santo Yohanes dari Salib. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah persatuan cinta kasih. Persatuan cinta kasih ini menjadi sebuah tujuan di dalam perjalanan. Sebelum kita berbicara tentang kendala di dalam perjalanan, saya ingin kita masuk di dalam soal persatuan cinta kasih itu sedikit menurut budaya timur, ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi menurut Santo Gregorius dari Nisa, persatuan cinta kasih itu tidak lain dan tidak bukan merupakan suatu kesempurnaan Kristiani. Jadi dia mengatakan bahwa kesempurnaan Kristiani selama kita hidup di dunia ini berarti berjalan di pegunungan yang berlapis-lapis. Ya, jadi berjalan bukan hanya di satu gunung tetapi bisa berlapis-lapis dari puncak ke puncak. Sampai pada saat kita disatukan dengan Sang Cinta Abadi secara sempurna dalam keabadian cinta. Ya, sehingga kalau misalnya kita melihat dari kutipan pengertian dari Santo Gregorius dari Nisa ini, tepatlah apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes Salib, jadi nyambung. Ya, tidak lain dan tidak bukan persatuan itu menjadi suatu tujuan. Persatuan di dalam cinta kasih itu sendiri. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kemarin juga Romo Yohanes bercerita sedikit tentang persatuan cinta kasih menurut tradisi timur, dalam arti budaya timur di tempat kita berada, karena kita semua hidup di dalam budaya Asia ya. Jadi ada beberapa pengertian-pengertian soal persatuan cinta kasih itu sendiri. Next slide. Ya. Jadi ada beberapa pengertian di situ, yaitu dari spiritualitas Hindu yang kita kemarin sudah disinggung, kemudian juga dari Buddhisme, kemudian juga dari mistisisme Jawa. Ya. Jadi spiritualitas Hindu itu mengatakan bahwa persatuan cinta kasih itu terjadi ketika Atman bersatu dengan Brahman. Ya, jadi ketika Atman bersatu dengan Brahman, dan di situ dia ada satu istilah yang dikatakan Tantuat Asi, engkaulah itu. Ya,
Jadi terjadi persatuan Advaita, non-dualisme. Tidak ada lagi perbedaan antara boleh dikatakan antara saya dengan dia yang tidak terbatas, itu tidak lagi ada perbedaan non-dualisme, makanya disebut Advaita. Ya, dalam hal ini Tantuat Asi atau yang tadi dikatakan Advaita ini non-dualisme yang merupakan suatu persatuan persatuan itu sendiri, itu dapat dicapai, ini yang mau saya ngomong ya. Jadi dapat dicapai melalui latihan dalam bentuk yoga. Ya, karena Hinduisme itu kan mereka erat dengan kaitannya dengan meditasi. Ya, jadi lewat yoga dalam segala bentuknya. Jadi ketika misalnya kita juga tahu bahwa di Indonesia ini cukup banyak praktek yoga ya. Jadi itu memang akarnya boleh dikatakan ya salah satunya dari Hinduisme itu sendiri. Ya. Sedangkan di dalam yoga ini memang ada beberapa istilah. Ya, ada beberapa hal-hal yang perlu dilihat di situ. Jadi bukan hanya sekedar kita melakukan praktek yoga, tetapi justru yang diperhatikan juga bagaimana kita punya sikap duduk, bagaimana kita juga bagaimana kita juga disadarkan terus untuk mempunyai kesadaran rohani, bagaimana kita juga melakukan teknik pernafasan, ya dengan menarik napas, kemudian menahan napas, kemudian juga dengan mengeluarkan napas, ya semuanya itu ada di dalam praktek yoga sendiri. Kemudian tentu saja di dalam praktek yoga ini juga disertai dengan yang namanya tapa atau kelepasan. Ya, tapa itu berarti kan ada sesuatu yang kita lakukan terus menerus, ya dengan proses kelepasan yang sangat radikal, ya. Dan tidak lain juga tidak bukan adalah bagaimana kita diajak untuk memusatkan pikiran. Ya, pikiran kepada suatu objek, kepada suatu sasaran yang tertentu, ya. Sampai di situ ketika kita melakukan praktek yoga menurut tradisi Hinduisme ini, sampai terjadi yang namanya tadi yang persatuan antara Atman dengan Brahman, ya, yang disebut dengan Tantuat Asi, engkaulah itu, dan itu ketika pada saat itu, ya tidak ada lagi perbedaan, ya makanya disebut Advaita, non-dualisme di situ. Ya, tetapi hal yang mau saya katakan di sini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya tradisi dari Hinduisme ini, ya boleh kata yang dipraktekkan melalui dengan praktek yoga ini justru adalah salah satu cara bagaimana orang bisa mencapai yang namanya persatuan itu sendiri. Ya, yang mungkin nanti dalam tradisi Katolik kita lihat persatuan cinta kasih yang menurut Santo Yohanes Salib itu. Ya, baik. Lalu apa yang dikatakan juga dalam tradisi Buddhisme? Ya, dalam hal ini memang Buddhisme Zen. Ya, Buddhisme Zen itu mengenal istilah yang namanya satori atau kenso. Ya, kalau saya salah mengucapkan bahasa saya minta maaf. Ya, jadi satori atau kenso. Jadi satori atau kenso ini dimengerti sebagai ketika orang itu mengerti pada hakikatnya yang terdalam. Itu satori. Jadi dia mengerti pada hakikatnya yang terdalam. Ya, sedangkan kenso dia bisa melihat hakikatnya sendiri. Ya. Dan di sini juga pengalaman persatuan yang dimaksud dengan kenso atau satori yang dalam tradisi Buddhisme Zen ini juga mau mengatakan juga non-dualisme seperti yang diungkapkan tadi, Advaita. Ya, persatuan tidak lagi ada perbedaan ya di situ, dan persatuan ini merupakan sesuatu yang ineffable, sesuatu yang tidak dapat kita pahami, tidak terbatas. Ya, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan pengertian-pengertian budi kita, tetapi persatuan itu tercapai. Ya, ternyata dalam tradisi Buddhi Zen juga persatuan ini juga merupakan sesuatu yang bisa dicapai. Ya, dan ini juga ini yang saya mau katakan lagi. Ya, untuk mencapai persatuan ini, untuk mencapai satori, untuk mencapai yang namanya kenso, orang juga harus melakukan yang namanya latihan rohani. Ya, mereka juga melakukan praktek yang namanya praktek meditasi, ya dengan sikap duduk, dengan apa yang mereka sebut itu sazen ya. Jadi mereka sebut itu jadi duduk diam, menenangkan tubuh dan pikiran. Ya, kalau kita melihat tradisi dari Buddhisme Zen ini, kita juga melihat apa yang kita lakukan di tempat ini. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, kami di sini juga melakukan yang namanya praktek
doa Yesus, ya. Dan ternyata Bapak pendiri kami, Romo Yohanes Indra Kusuma, jadi mengambil bagaimana cara kita duduk, ya, cara kita duduk dengan menggunakan bantal yang bulat, ya, yang ada di dalam kapel kita. Kemudian juga dari sikap duduk kita seperti ini, kan biasa kita kan diajarkan seperti ini ya, ingat tidak? Ya, jadi kita diajarkan seperti ini supaya apa? Supaya ketika ini dalam arti kita memusatkan kan pikiran dengan tubuh supaya kita ini tidak melantur. Kalau melantur itu nanti ketahuan kita punya ininya, jarinya. Ya, jadi kita, nah ternyata sikap ini itu diambil dari Buddhisme Zen. Ya, dari Bapak pendiri ini mengambil sikap ini sebagai Buddha. Jadi ini memang memusatkan diri dan mereka melakukan laku tapa seperti ini kurang lebih 8 sampai 11 jam setiap hari. Ya, jadi kalau para frater mau melakukan doa Yesus 8 sampai 11 jam setiap hari, silakan. Ya, kalian akan cepat masuk yang namanya persatuan cinta kasih itu sendiri. Ya. Dan itu memang dilakukan, ya. Sedangkan dalam mistisisme Jawa, ya, jadi Jawa juga punya punya budaya Jawa juga punya mistis, ya, mistis rohani juga. Mereka mengenal dalam istilah mungkin kita sudah pernah dengar manunggaling kawula Gusti. Ya, jadi manunggaling kawula Gusti di mana diri kita yang disebut dengan hamba, ya, dengan Tuhan itu mencapai pada satu persatuan yang disebut yang mereka hanyalah yang namanya yang eka, ya, yang eka. Jadi hanya satu. Di sini juga hanya satu dan ini persatuan ini juga dicapai salah satu sarana dengan sarana apa? Dengan sarana orang melakukan semedi. Ya, makanya itu gambar mistis Jawa yang ada di slide itu saya gambarkan orang lagi semedi. Ya, orang lagi bertapa. Ya. Jadi dari ketiga hal ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, persatuan itu di dalam tradisi Hinduisme, di dalam tradisi Buddhisme, di dalam tradisi mistis Jawa, ini hanyalah beberapa contoh dari budaya timur, itu semua dapat dilakukan atau dapat dicapai ketika kita melakukan praktek semedi atau yoga atau yang namanya meditasi. Ya. Jadi ini. Sedangkan dalam tradisi kita Santo Yohanes dari Salib, ya, tradisi Katolik ini adalah salah satu tradisi dari gereja Katolik, ya. Jadi menurut Santo Yohanes dari Salib tentu saja ada dari para kudus yang lainnya yang mengajarkan juga soal yang namanya persatuan cinta kasih itu sendiri. Sedangkan dari Santo Yohanes Salib, ya, persatuan yang dimaksudkan dengan persatuan cinta kasih itu tidak lain adalah persatuan yang mengubah, ya, mengubah diri kita, ya, mengubah diri kita, mengilahikan diri kita. Ini adalah suatu persatuan yang sangat mendalam, yang begitu luhur, ya, ini sudah diterangkan oleh Bapak pendiri kemarin, ya, oleh Romo Yohanes, karena menghilangkan segala dosa, memberikan martabat baru kepada jiwa, ya. Nah, ini yang mau saya ngomong. Ada persamaan dengan pengalaman Kenso yang tadi saya sudah ceritakan di dalam pengalaman Buddhisme Zen, dengan Advaita yang di dalam Hinduisme, ya. Jiwa diangkat kepada suatu pengertian yang mengatasi segala pengertian. Jadi ketika ada persamaan itu, jadi kita ini masuk ke dalam suatu pengalaman adikodrati. Ya, kita masuk ke dalam pengalaman yang tidak bisa kita mengerti. Tidak bisa kita pahami dengan akal budi kita. Tidak bisa juga kita jelaskan dengan akal budi kita. Tetapi pengalaman itu kita alami. Ya, di dalam doa dan kontemplasi. Ya, jadi pengalaman ini hanya bisa dicapai melalui doa. Ya. Sehingga ketika kita walaupun di pengalaman seperti ini, ya, pengalaman seperti ini seperti dibayangkan keadaan ketika seseorang itu tidur, ya, kemudian dia dalam keadaan tidur panjang, jadi tidur sudah panjang, kemudian dia buka matanya dan dia melihat cahaya yang luar biasa yang tidak pernah dilihatnya sama sekali. Ya, jadi pengalaman ini diberikan begitu saja, ya. Bukan hanya semata-mata karena usaha manusia, ini yang harus dicatat.
Ya, jadi pengalaman persatuan transforman ini bukan semata-mata hanya karena usaha manusia. Ya, ini harus kita catat. Jadi yang membedakan antara pengalaman persatuan dalam tradisi Katolik dengan yang lain. Ya. Dan jiwa seluruhnya diubah menjadi ilahi. Bukan hanya jiwa saja, tetapi tindakan kita. Ya, bagaimana kita bertindak akhirnya kita bisa berubah. Ya, di dalam pengenalan dan di dalam cinta kita semuanya menjadi ilahi. Ya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita sendiri sudah memahami dan mengerti bahwa persatuan cinta kasih ini merupakan tujuan dari perjalanan kita, ya. Maka ini yang harus kita sadari, ya. Bahwa bagaikan seseorang ketika dia berjalan di dalam menuju tujuannya, mencapai puncak gunung itu, tentu saja dia bisa aja bertemu dengan yang namanya mungkin burung-burung, binatang-binatang. Mungkin saja dia bisa tergoda, ya. Dia bisa tergoda, ya, untuk berhenti, kemudian dia bisa mencoba menangkapnya, mengikutinya. Jadi bisa lihat itu ada burung atau binatang apa, dia mencoba untuk tangkap, dia ikuti, akhirnya dia bisa tersesat, dia bisa masuk jurang yang berbahaya. Demikian juga dalam perjalanan kita menuju puncak. Ya, dalam perjalanan kita menuju puncak. Ya, dalam perjalanan hidup rohani kita menuju persatuan cinta kasih, kita bisa menemukan yang namanya kendala-kendala itu. Ya, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di sini diperlukan keteguhan hati, kemantapan tekad untuk dapat melanjutkan perjalanan kita. Nah, persoalannya, kendala-kendala apa yang akan kita jumpai ketika kita mempraktekkan doa, meditasi, ataupun misalnya dalam tradisi Hinduisme itu disebut yoga, ataupun dalam Buddhisme Jain itu disebut meditasi, atau dalam mistisisme Jawa itu disebut yang namanya semedi. Ya, dalam tradisi kita gereja Katolik kita sebut yang namanya kita mempraktekkan, mungkin karena di sini kita diajarkan soal doa Yesus. Ya, ada lagi yang namanya meditasi Katolik. Ya, ada lagi yang namanya meditasi pokoknya dengan nama-nama mungkin meditasi transendental. Ada lagi yang namanya meditasi diskursif. Ada lagi meditasi yang keterpusatan, berbagai macam itu ya, bentuk semuanya itu yang mengarah sebenarnya kepada tujuan, yaitu persatuan cinta kasih. Tetapi bisa saja terjadi yang namanya kendala-kendala itu. Kendala-kendala itu tidak lain dan tidak bukan yang akan kita bahas di dalam sesi ini. Ya, saya memberikan dua kendala di sini, tetapi bukan berarti dua kendala ini menjadi mutlak hanya dua kendala. Bisa saja muncul dari yang lain, tetapi yang dua hal ini yang harus di highlight, yang harus kita perhatikan, yang harus kita sadari, yang harus kita perhatikan terutama ya, kita notice akan hal ini, ya, yaitu kemampuan paranormal. Ya, kemampuan paranormal, ada kemampuan paranormal yang ternyata itu muncul ketika kita melakukan praktek yoga atau meditasi atau yang disebut semedi, apalagi semedi itu kan identik, ya ini dalam bahasa yang sedikit negatif, semedi itu kan identik dengan mencari kesaktian-kesaktian. Ya, sehingga orang cenderung jatuh kepada apa? Kepada mencari kesaktian-kesaktian itu sendiri, bukan kepada yang namanya tujuan yang lebih luhur, lebih indah. Itulah yang harus kita perhatikan. Baik, saya masuk ke dalam kendala yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Yaitu kendala di dalam kita menghadapi fakta adanya kemampuan dan kekuatan paranormal. Apa yang dimaksud dengan kemampuan atau kekuatan paranormal itu? Ya. Paranormal itu merupakan suatu keadaan atau kemampuan para melampaui kewajaran, melampaui sesuatu yang normal. Ya, makanya paranormal, para melampaui di atas. Ya, boleh dikatakan di atas normal, di atas batas wajar.
Sehingga sesuatu yang di atas batas wajar ini sulit dijelaskan dengan logika hukum sebab akibat. Seringkali digolongkan juga merupakan orang itu mempunyai kekuatan yang namanya supernatural. Kekuatan super, di atas, natural, sesuatu yang alami. Jadi supernatural sesuatu yang boleh dalam bahasa sehari-hari mungkin sesuatu kita seperti masuk ke dalam sesuatu yang gaib. Ya. Jadi di sini juga kita harus sadari bahwa ternyata ini merupakan sesuatu fakta yang harus kita perhatikan di dalam perjalanan kita menuju tujuan. Yaitu kendala yang pertama adanya fakta soal kemampuan atau kekuatan paranormal itu sendiri. Atau seringkali juga kemampuan paranormal ini dikaitkan dengan orang yang mempunyai indera keenam. Ya, atau dalam bahasa kerennya itu extrasensory perception. Ya, itu bahasa kerennya ya. Misalnya kalau saya pernah ketemu itu orang yang indigo. Ya, indigo itu kan seringkali dikaitkan dengan orang yang punya sixth sense. Ya, jadi orang yang mempunyai kemampuan yang lebih. Ya, tetapi saya tidak mengatakan orang-orang indigo ini mereka rajin, bukan rajin ya dalam arti mereka memperoleh indigo itu kemampuan sixth sense-nya itu indera keenamnya itu melalui tapa dan yoga, bukan. Saya tidak mengatakan akan hal itu. Ya, tetapi yang mau saya katakan di sini adalah ketika kita melakukan praktek atau latihan rohani, entah itu melalui doa tapa, laku tapa, semedi, atau bisa meditasi, atau bisa dalam melakukan, ternyata orang bisa muncul yang namanya kemampuan paranormal ini. Ya, saya menggarisbawahi ada 4 kelompok, boleh dibilang ya 4 jenis atau 4 kelompok yang mungkin saya ingin supaya kita bisa masuk kemampuan-kemampuan apa sih yang muncul di situ, ya. Karena misalnya orang yang biasa melakukan laku tapa, orang yang melakukan semedi, itu kan orang-orang seringkali menganggap itu orang sakti. Betul apa tidak? Ya, apakah Frater Suster pernah dibilang orang sakti? Saya tidak tahu. Ya, jadi seperti bisa karena kita seringkali melakukan praktek doa Yesus segala macam. Apakah orang-orang di luar sana seringkali ngomong kita ini orang sakti? Saya tidak tahu. Ya, makanya kadang-kadang kita itu suka ditanya, misalnya, Romo, Frater, Suster lihat apa tadi? Ya, atau Suster tadi merasa apa? Jadi kita ini kayak orang yang bisa membaca segala sesuatu. Ya, meskipun nanti di dalam sesi ketiga itu ada yang disebut dengan di dalam perjalanan hidup rohani itu ada yang kita sebut dalam pengenalan adikodrati. Ya, nanti Romo Yohanes akan menjelaskan soal ini. Ya, terutama soal tentang vision, penglihatan, dan yang lain-lain, gejala-gejala paranormal menurut tradisi Kristen. Ya. Tetapi di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, satu yang pertama adalah yang mungkin kemampuan paranormal yang akan kita bahas adalah clairvoyant. Ya, jadi clair itu clear, bersih, jernih. Ya, voyant itu seeing. Jadi dia bisa melihat dengan bersih, dia bisa melihat dengan jernih, dia bisa melihat dengan jelas. Ya, jadi apa yang dia lakukan? Kemampuan untuk melihat objek yang tersembunyi atau peristiwa yang sedang terjadi di tempat lain yang sangat jauh. Ya, makanya saya dapat gambar ini dari internet ya. Jadi gambar ini? Jadi seperti orang itu bisa membayangkan keadaan di tempat yang jauh, ya, atau dia bisa melihat ya objek yang tersembunyi. Ya, jadi contoh. Ya, seperti orang menduga keberadaan harta karun di dalam laut. Ya, saya tidak tahu apakah tradisi soal misalnya orang kadang-kadang cari sumber air. Ya, orang kan kadang-kadang yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari saja ya, mencari sumber air. Ya, mencari sumber air itu apakah termasuk clairvoyant? Ya, apalagi orang itu kan biasa pakai apa yang namanya? Pendulum, ya, yang pakai pendulum itu atau pakai apa sih kayak apa sih namanya batang yang bercabang seperti itu ya, yang kayak model kayak garpu seperti itu, ya. Jadi bisa melihat air,
ada sumber air segala macam. Atau misalnya orang-orang ini ya karena dia punya kemampuan ini, dia bisa menemukan barang, binatang, orang hilang, ya tanpa penjelasan secara ilmiah. Ya, jadi kemampuan ini kan namanya kemampuan paranormal, di atas normal, mengatasi segala sesuatu yang mengatasi akal budi kita. Ya, atau bisa juga menjadi intel, ya. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Bisa menjadi intel tanpa pakai alat penyadap. Ya bayangkan dia bisa baca bisa mengerti peristiwa dari tempat yang jauh seperti itu ya. Oh di sini lagi terjadi seperti itu ya. Lagi sedang terjadi seperti itu. Ya ternyata kemampuan clairvoyant ini bisa saja diperoleh ketika orang melakukan yang namanya laku tapa tadi. Ya. Sehingga orang cenderung yang dimasukkan ini, yang menjadi kendala ini, orang hanya fokus kepada kemampuan ini, tetapi tidak fokus kepada yang namanya tujuan yang seharusnya. Ya, baik. Kemampuan yang kedua adalah psikokinesis. Ya, kalau lihat gambar di situ, ini sebenarnya saya ambil dari salah satu film Korea. Ya, kalau ada frater, suster yang suka nonton film Korea zaman dulu saya tidak tahu ya. Ada judulnya film Korea itu namanya psikokinesis. Ya. Atau misal psikokinesis itu misal dalam bahasa Indonesia orang yang mempunyai tenaga dalam. Ya. Sehingga ketika dia mempunyai sesuatu ada di dalam dirinya melalui proses tadi lagi itu yang namanya laku tapa, melalui meditasi, akhirnya dia punya tenaga dalam. Dia bisa mengendalikan atau menggerakkan benda dengan kekuatan pikirannya. Ya, memindahkan objek, melumpuhkan penjahat, mati kau. Ya, mengeluarkan sumber penyakit, ya tumor, batu ginjal atau segala macam. Ya, saya ingat kemarin di meja makan itu ada satu romo yang sedang sharing di meja makan. Itu ya boleh dikatakan seseorang yang dia sangat kenal dengan baik itu ada sesuatu yang dikeluarkan lewat boleh dikatakan orang sakti, dukun lah seperti itu. Dan itu memang bisa keluar dan sembuh. Ya, saya pikir itu adalah kemampuan yang dimaksud dengan psikokinesis ini. Ya, kalau misalnya kita juga misalnya seperti ini ada sharing, misalnya Bapak Pendiri mungkin pernah sharing ya soal ini kepada kita semua. Ya, soal yang boleh dikatakan ini ya memang ini bukan menjadi segala-galanya sekali lagi ya. Tetapi ternyata ketika orang setia untuk melakukan praktek doa Yesus, tanpa dia sadari itu ada sesuatu di dalam dirinya yang itu memberikan sesuatu kekuatan. Ya, contoh karena kekuatan di dalam nama Yesus itu sendiri. Ya, ini yang tanpa kita sadari, tapi kan ini kan kekuatan dalam nama Yesus ini kan bukan berasal dari diri sendiri. Ya, ini yang harus kita sadari. Kekuatan nama Yesus, entah itu misalnya kita mempunyai seolah-olah karena kita mempraktekkan doa Yesus ini, kekuatan ini bukan berasal dari diri sendiri, tetapi dari kekuatan dari Tuhan, ya itu sendiri. Ya, jadi ini adalah kendala yang kedua yang kita perhatikan, kemampuan psikokinesis ini, kemampuan menggerakkan benda, melumpuhkan segala sesuatu, melumpuhkan penjahat dari jauh, mengeluarkan sumber penyakit, ini adalah salah satu contoh-contohnya. Yang ketiga adalah kemampuan yang namanya telepati. Ya, salah satunya misal telepati itu, misal kalau misal saya tulis itu bandingkan soal bagaimana kita bisa mengontrol pikiran orang, bagaimana kita bisa mencuci otak orang, itu adalah kemampuan telepati. Ya, jadi kemampuan untuk berkomunikasi lewat pikiran atau kemampuan untuk membaca pikiran orang lain. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Ya, meskipun kemampuan-kemampuan seperti ini juga akhirnya kita harus sadari bisa saja ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Ya, kuasa kegelapan seperti orang, saya hanya menatap kamu saja, ya saya bisa membaca pikiran kamu. Ya, saya bisa mengawang-awang kamu ini sekarang ini konsentrasi dalam sesi ini atau tidak. Ya.
Jadi saya bisa melihat ya, bisa melihat seperti itu. Apa yang kamu pikirkan saat ini, ya? Apakah kamu ini menghendaki sesuatu yang jahat kepada saya atau tidak? Ya, ini adalah kemampuan telepati. Ya. Tidak hanya itu saja, tetapi kita juga kemampuan untuk supaya kita juga bisa menguasai pikiran orang itu. Ya, makanya disebut dengan mind control, dengan kemampuan dengan mencuci otak segala macam. Itu kan kemampuan semua yang ada di dalam kemampuan telepati ini. Ya. Saya tidak tahu orang-orang yang bekerja di bidang misal dalam tanda petik mereka sebagai seorang informan contoh, atau mereka sebagai seorang yang mungkin sekarang ini kan erat kaitannya, banyak sekali muncul yang namanya coach, motivator ya. Tapi saya minta maaf ya, saya bukan berarti menghakimi semua motivator mempunyai kemampuan telepati, tidak ya. Ya saya tidak, tetapi ini adalah salah satu yang mungkin bisa terjadi. Ya, bisa terjadi orang-orang yang mungkin bekerja di bidang intel, ya segala macam seperti tadi, bukan hanya bisa menggerakkan sesuatu atau segala macam, tetapi juga bisa membaca pikiran orang lain. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemampuan ini menjadi suatu kendala karena ini tanpa disadari, bukan tanpa disadari, sebenarnya orang sadar. Ya. Sebab orang sadar ternyata ini kemampuan ini bisa saja muncul ketika orang melakukan laku tapa tadi, orang melakukan meditasi, orang melakukan segala macam itu. Ya, dan ini menjadi suatu kendala kalau kita hanya berhenti di situ saja. Kita tidak sampai kepada tujuan kita. Yang keempat adalah kemampuan yang disebut dengan yang namanya precognition. Ya, before, ya sebelum. Cognitio, ya cognitio itu jadi memerlukan yang namanya pengetahuan. Ya, jadi ini adalah kemampuan mengetahui sebelum melihat. Ya, jadi kita nggak lihat itu ada apa, tapi kita punya kemampuan itu supaya kita bisa mempunyai pengetahuan akan itu sebelum kita melihat barang itu atau sebelum melihat objek itu. Dan itu diungkapkan dalam suatu tulisan atau baik lisan. Ya, bisa juga memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya. Orang bilang apakah sama dengan ramalan? Tidak. Ya, ini bukan ramalan, ya. Jadi ini bukan ramalan, tapi ini memang suatu kemampuan yang ada di dalam diri orang itu. Ya. Sehingga misalnya orang ingin tahu tentang peruntungan, orang ingin tahu tentang kesehatan, orang ingin tahu tentang jodoh, ya ketika dia datang kepada yang namanya tanda petik orang-orang sakti. Ya, karena mereka rajin melakukan yang namanya laku tapa. Ya, mereka bisa punya kemampuan akan hal ini. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, itulah kendala yang pertama yang harus kita lihat. Yang harus kita perhatikan. Ya, kendala di mana ada fakta, ada kemampuan paranormal, ya. Lalu yang kedua yang harus kita perhatikan adalah fakta adanya gerakan New Age. Ya. Saya menuliskan New Age ini adalah spiritualitas tanpa batasan karena memang tidak ada batasan, ya. Tidak ada batasan seperti kayak tulisan ini, ya. God is too big to fit in one place. Ya, Allah itu terlalu besar untuk supaya dia itu hanya bisa ya kalau misal kita kan mengerti pewahyuan kalau dalam bahasa kita, ya. Dalam bahasa kita itu kan Allah mewahyukan diri di dalam putranya yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi pewahyuan ini, jadi maksudnya kalau misalnya dia hanya mewahyukan diri di dalam diri satu manusia saja yang bernama Yesus. Nah, ini boleh dikatakan ini adalah faham gerakan New Age. Ya. Sehingga gerakan New Age ini sebenarnya mereka tidak percaya pada yang namanya Tuhan yang personal seperti tadi saya katakan. Karena memang mereka tidak percaya, ya. Mereka tidak percaya akan Tuhan yang personal. Jadi apa yang mereka tahu tentang akan hal ini, ya. Jadi yang mereka itu tidak percaya. Jadi mereka itu yang mereka percayai itu adalah bahwa segala sesuatu dapat diketahui itu melalui yang namanya mereka itu sebut namanya pengetahuan rahasia atau disebut
gnosis ya, mungkin gnosis ya. Jadi makanya gnosisnya orang yang bersandar kepada pengetahuan ini, pengetahuan rahasia ini disebut gnostik. Ya, orang ini. Jadi karena mereka itu jadi mereka tidak percaya. Ya, mereka itu hanya tidak percaya bahwa Tuhan itu personal, ya. Dan mereka juga tidak percaya atau mereka juga menolak, membenci yang namanya dunia material, ya, karena dunia material itu bagi mereka dianggap sesuatu yang jahat. Ya, makanya orang itu yang maksud dalam gerakan New Age ini, orang itu harus dibebaskan dari dunia materi ini. Sedangkan dalam tradisi Katolik kan kita mengenal istilah yang namanya dosa asal, ya, original sins, ya. Jadi pembebasan atau misal penyelamatan yang dialami oleh manusia itu adalah pembebasan pertama-tama dari dosa asalnya melalui sakramen baptis, itu dibebaskan dari dosa asalnya. Sedangkan dalam gerakan New Age ini ya pembebasan itu yang dimaksud itu dari dunia material yang jahat itu sendiri, ya. Lalu memang dia tidak tergantung dalam otoritas karena tadi kan karena God is too big to fit in one place, jadi mereka itu ya bisa masuk ke semua agama. Ya, ini yang harus dihindari, jadi seperti seolah semua itu menjadi sama. Ya, jadi tidak tergantung pada otoritas dan ini berfokus kepada kekuatan alam. Ya, kesatuan dengan alam semesta, kesatuan, jadi Allah itu dianggap sebagai energi. Ini yang harus kita lihat, ya. Jadi Allah itu dianggap sebagai suatu energi universal. Jadi ketika kita melakukan praktek laku tapa, meditasi yang menurut gerakan New Age ini kita bersatu dengan alam, dikatakan seperti itu, bersatu dengan energi universal. Ya, manusia itu juga bukan merupakan suatu ciptaan seperti kita ini yang memiliki tubuh dan jiwa dan roh. Ya, jadi kita ini dianggap seperti sebuah energi. Ya, kalau kita dianggap sebagai sebuah energi, berarti kan kita tidak, bagaimana kita bisa membedakan manusia yang terjadi ciptaan yang tadi tubuh dan jiwa, yang bisa merasakan, yang bisa mengasihi. Kalau energi itu kan tidak bisa seperti itu. Ya, jadi kemudian sehingga yang satu lagi yang harus kita perhatikan dalam gerakan New Age ini, jadi mereka juga melakukan yang namanya latihan rohani, entah itu melalui praktek yoga, praktek reiki. Ya, dan fokusnya itu adalah diri sendiri. Ini yang harus diperhatikan. Ya, fokusnya itu adalah diri sendiri, bukan Allah. Ya, fokusnya itu adalah diri sendiri dan bukan Allah. Ya, sehingga dalam hal ini ketika kita melihat beberapa kendala ini, dua kendala yang tadi sudah diomongin, yang sudah tadi dibicarakan ini, ya, sehingga kemampuan paranormal ini apakah merupakan suatu bantuan atau merupakan suatu kendala? Ini yang kita mau coba mencari jawabannya. Ya, kalau itu merupakan suatu kendala, apa yang bisa dijelaskan di sini? Ya, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masuk dalam perspektif yoga dan zen dulu sebelum kita masuk dalam perspektif Santo Yohanes dari Salib. Ya. Perspektif yoga dan zen sebenarnya mengarah kepada pengalaman rohani yang paling dalam. Dua-duanya itu. Boleh dibilang Hinduisme, Buddhisme, semua itu sebenarnya mengarah kepada pengalaman rohani yang paling mendalam. Yang membuat dia itu mengalami pengalaman yang boleh dalam ini, membahagiakan, mengubah seluruh kehidupannya. Dan sebenarnya ketika orang melakukan pengalaman-pengalaman masuk ke dalam pengalaman yang mendalam ini, sebenarnya yoga dan zen keduanya itu mengesampingkan yang namanya kemampuan-kemampuan paranormal. Mereka dengan tegas. Ya, meskipun orang itu mengalaminya, orang tidak boleh berhenti di situ. Melainkan dia harus mengabaikannya atau sama sekali tidak memperhatikannya. Ya, ternyata dalam perspektif yoga dan zen memang diomongin seperti itu ya, dibicarakan seperti itu dan ditegaskan orang tidak boleh berhenti pada pengalaman-pengalaman tentang fakta adanya kemampuan-kemampuan paranormal itu sendiri. Dan bila berhenti di situ, kalau misal orang ternyata hanya berhenti dalam kemampuan-kemampuan itu, orang akan terhambat perjalanannya menuju kepada puncak. Ya, ini sangat jelas. Ya. Ada satu ungkapan ya, yang di situ itu saya mengambil ungkapan ini dari bukunya Romo Yohanes Indra Kusuma, Kemampuan Paranormal dalam Terang Iman Kristen. Dan situ dikatakan, ya mari kita perhatikan slide ini. Ya.
Sebab segera bila seorang yogin, jadi yogin itu yang mempraktekkan yoga, memperoleh atau mempergunakan kemampuan magic atau paranormalnya yang diperolehnya lewat latihan-latihannya. Jadi memang ini ya, mau tidak mau memang kita akan ketika kita melakukan praktek latihan-latihan rohani seperti ini, entah itu meditasi, kita akan masuk di dalam bertemu dengan kemampuan paranormal ini. Aduh, minta maaf. Tidak tahu lagi harus ngomong apa. Sebentar. Oke. Sebab segera bila seorang yogin mempergunakan kemampuan magic atau paranormal yang diperoleh lewat latihan-latihannya, segera pula kemungkinan untuk memperoleh kemampuan baru lenyaplah. Ya, kemungkinan untuk memperoleh kemampuan baru itu lenyap kalau dia hanya mempergunakan kemampuan paranormal itu. Orang yang jatuh dalam godaan untuk memakai kemampuan magic itu akhirnya hanya menjadi tukang sihir saja yang tidak mampu lagi mengatasi dirinya sendiri. Ya, bayangkan bagaimana orang yang memakai kemampuan-kemampuan paranormal yang diperoleh dari usaha ini, dia dianggap seperti yang dalam tanda petik sini seperti tukang sihir ya. Dan ini kalau misal kemampuan-kemampuan yang timbul dari diri sendiri ini ketika dia dipraktekkan, itu sebenarnya dalam pengalaman-pengalaman kami bertemu dengan orang-orang yang mempraktekkan ini, ya, yang datang ke tempat ini maupun ke tempat pertapaan Karmel itu, biasanya ketika ditanya apa sih yang kamu alami ketika kamu mempraktekkan atau menggunakan kemampuan paranormal ini dengan usaha seperti ini, entah itu melalui yoga, entah itu melalui dalam gerakan New Age itu dalam yang tahap-tahap orang New Age itu yang tahap-tahap yang orang sudah tahap yang mendalam ya. Jadi itu ketika ditanya ya umumnya orang mengatakan capek. Ya, umumnya orang mengatakan capek, setelah itu dia merasa lelah. Ya, kita lanjutkan ke satu tadi. Jadi hanya dengan suatu penyangkalan dan perjuangan yang jaya terhadap godaan magic tadi, godaan paranormal ini, akan membawa sertanya suatu perkayaan rohani baru bagi si yogin. Seorang yogin harus memakai berbagai macam kemampuan itu semata-mata untuk memperoleh kebebasan tertinggi, ya, yang disebut tadi asampranyata samadhi. Ya, jadi itu yang harus dikejar, ya, bagaimana dia mempunyai kebebasan tertinggi. Lebih lanjut dikatakan dewasa ini, kalau misalnya ini dalam tradisi yang kalau tadi dalam tradisi Hinduisme, sekarang tradisi Jain, ya. Dewasa ini orang dalam Jain menerangkan bahwa itulah perubahan-perubahan fisiologis yang dialami oleh mereka yang dengan tekun melakukan meditasi Zen. Dari satu pihak itu tanda kemajuan, tetapi orang masih jauh sebenarnya dari tujuan itu. Pengalaman yang bisa diperoleh orang dalam perjalanan itu macam-macam. Namun dengan tegas orang harus membuang semua itu. Dari satu pihak tidak usah takut bila mengalami gejala-gejala tersebut. Jadi kita harus tetap tenang. Ya, kalau kita mengalami di dalam doa dan yang praktek doa yang kita lakukan, meditasi Katolik, doa Yesus segala macam. Kalau kita mengalami kemampuan-kemampuan paranormal itu ya ini satu saranan yang kita harus perhatikan. Kita tidak usah takut kalau kita mengalami. Namun dari pihak jangan memperhatikan. Ya, bahkan harus membuangnya. Dalam hal itu tradisi itu sangat radikal dan tidak mengenal kompromi seperti juga dalam yoga. Ya, jadi tidak boleh perhatikan soal akan hal itu. Ya, di samping Makyo dunia Jain juga mengenal apa yang mereka sebut dengan istilah yoriki, yaitu suatu kekuatan atau kemampuan yang besar yang biasanya dialami orang bila ia semakin berkembang. Ada satu kekuatan besar. Ya. Dalam Zen orang memang mengakui adanya kekuatan itu, tetapi memakainya untuk mengarahkan seluruh tenaga dan kekuatan pada pencapaian Kenso. Ya, tadi saya sudah terangkan soal Kenso ya.
Dan bukan untuk tujuan yang lain yang dipandangnya sebagai hambatan menuju perjalanan tersebut. Ya, orang bisa saja memakai kekuatan itu, tetapi untuk tujuan kenso. Ya, untuk tujuan yang luhur. Ya, jadi bukan untuk hanya berhenti hanya berhenti yang dimaksud, jangan berhenti saja di kekuatan itu sendiri. Ya. Sedangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib? Saya tidak mengatakan langsung memberikan deskripsi Santo Yohanes Salib mengatakan seperti ini. Ya, tetapi saya ingin kita sama-sama berpikir, memberikan beberapa pertimbangan yang saya tulis ini. Ya, pertama, ya, apakah kemampuan paranormal bisa menjadi bahaya bagi diri sendiri dan atau orang lain? Pertimbangan ini. Ya, kalau misalnya dalam perjalanan hidup rohani kita menuju kepada puncak gunung, dalam perjalanan rohani kita menuju kepada puncak gunung yang sebagai tujuan atau cita-cita rohani kita, ternyata ada kemampuan-kemampuan paranormal ini, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kemampuan paranormal ini bisa menjadi bahaya bagi diri sendiri dan atau bagi orang lain? Ya, ini menjadi pertimbangan yang pertama. Kedua, godaan apa yang dihadapi bila kemampuan paranormal ini dikembangkan? Ya, apakah ada godaan-godaan, mungkin godaan kesombongan? Kita merasa bahwa kita seolah-olah mempunyai kemampuan atau kekuatan itu, sehingga kita tidak lagi mencapai atau melanjutkan perjalanan kita menuju puncak gunung, tetapi kita hanya berhenti di bidang itu. Ya, apakah godaan-godaan yang akan apakah ada godaan-godaan lain yang dialami? Ya, karena ini memang kita akan mau tidak mau kita akan berjumpa dengan godaan ini, dan godaan ini sangat besar, ya. Dan bisa saja orang bukan hanya masuk di dalam godaan terhadap diri sendiri, ya, tetapi yang paling merugikan diri kita adalah ketika kita masuk dalam godaan kepada kuasa kegelapan, ya. Karena godaan ini juga bisa saja ditunggangi oleh kuasa gelap, ya. Kan merupakan salah satu dalam pengaruh dari kuasa gelap itu kan ada yang ordinary, ada yang extraordinary, ada yang biasa, ada yang luar biasa. Yang biasa itu kan yang ada godaan ini, ya, godaan dari kuasa gelap, godaan dari setan, godaan dari roh jahat. Ya, jadi ini yang ternyata menunggangi kemampuan-kemampuan paranormal ini yang harus kita juga pertimbangkan. Ya. Kemudian 3, bila ada tujuan lain, apakah itu berarti akan terjadi benturan bila kemampuan paranormal ini digunakan? Ya. Jadi bila ada tujuan lain, apakah itu berarti akan ada benturan? Tidak. Ya, bila kemampuan paranormal itu digunakan. Ya. Jadi memang boleh dikatakan tidak jarang terjadi benturan-benturan seperti ini. Ya. Ya, misalnya orang yang ingin dilepaskan dari guna-guna, contohnya ya, dari pengaruh guna-guna atau pengaruh apa sih itu namanya, orang yang santet, ya, atau pengaruh-pengaruh yang seperti itu. Ya, saya ngomong ke suster kayak punya kemampuan telepati aja. Maaf ya, ya. Jadi apakah itu jadi kemampuan-kemampuan seperti itu, jadi santet segala macam, apakah dengan kemampuan-kemampuan ini, ya? Jadi kita melepaskan orang dengan kemampuan paranormal, ya, atau misalnya dengan berhadapan dengan orang yang mengirim guna-guna. Ya, ini kan sekarang ini kan banyak saja terjadi ya dalam dunia, bukan hanya dalam dunia orang itu kan menghendaki sesuatu yang jahat kepada diri orang lain, mungkin karena persaingan bisnis, karena segala macam. Ya, bisa saja orang menggunakan kemampuan paranormal tetapi untuk tujuan yang dalam tanda petik tujuan jahat. Ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita pertimbangkan dalam hal ini. Ya. Baik. Sedangkan Santo Yohanes Salib mengajarkan kepada kita yaitu jalan kelepasan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya. Jadi jalan kelepasan ini tidak lain yang tiba mengajak kita kepada tujuan pokok kita, yaitu persatuan kepada Tuhan. Ya. Ketika kita masuk ke dalam tujuan kita memfokuskan diri kepada tujuan persatuan ini, ada aspek kerendahan hati. Ya, bahwa aspek kerendahan ini bahwa segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu mungkin kemampuan-kemampuan paranormal bila itu kita dapatkan peroleh seperti itu semua semata-mata adalah pemberian dari Tuhan dan digunakan untuk tujuan yang baik. Dan sebenarnya itu akhirnya harus kita lepaskan.
Ya, karena itu bukan tujuan akhir dari perjalanan kita. Ya. Dan bila kemampuan paranormal itu berkembang, tetapi kita kehilangan Tuhan, apakah gunanya? Ya, ini menjadi pertanyaan yang penting untuk kita sikapi ketika kita mengamati atau melihat atau menerima apa yang diajarkan oleh Santo Yohanes Salib. Ya, harus melihat juga segala gejala dan kemampuan paranormal dalam perspektif tujuan akhir hidup kita. Jadi kita tidak pernah boleh melepaskan kemampuan-kemampuan paranormal ini dalam perspektif tujuan akhir, yaitu cita-cita rohani kita, persatuan dengan Tuhan itu sendiri. Santo Yohanes dari Salib, Bapak Ibu Saudara terkasih, mengajarkan tentang jalan menuju kepada puncak, dan dia memaparkan ada 3 jalan di situ. Ya, ketika orang menuju kepada puncak gunung. Yang pertama, menikmati kesenangan-kesenangan dan barang-barang duniawi. Apakah itu yang kita kejar? Tidak. Makanya dia berkatakan, bukan itu. Ya, bukan itu. Lalu yang kedua, bukan hanya soal yang duniawi, tetapi soal yang rohani. Menikmati atau memakai perkara-perkara rohani. Apakah itu yang kita kejar di dalam tujuan atau cita-cita rohani kita? Bukan. Bukan itu. Bukan ini, bukan itu. Ya, melainkan nada. Kosong. Ong. Ya, kosong. Ya, jadi Santo Yohanes memang mengajarkan jalan yang ketiga ini, jalan kekosongan. Karena hanya melalui jalan ini, jalan kelepasan ini, jalan kekosongan ini kita bisa mencapai puncak. Ya, hanya lewat jalan kekosongan ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita bisa mencapai puncak. Ya. Sehingga Santo Yohanes Salib menegaskan kepada kita bahwa segala sesuatu harus dilepaskan. Segala sesuatu harus dilepaskan demi cinta kepada Allah. Meskipun kita harus memasuki malam gelap, ya, malam gelap itu jadi ketika orang mengosongkan dari perkara duniawi, mengosongkan dari perkara rohani, dia memasuki yang namanya malam gelap, ya, termasuk juga memasuki yang namanya kemampuan-kemampuan paranormal di situ, ya, harus dilepaskan. Dan apa yang harus kita bersandar ketika kita melepaskan ini supaya kita mengosong ini? Kita bersandar penuh kepada cinta Allah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melepaskan segala sesuatu demi Allah. Ya, jadi kita bukan hanya dengan usaha sendiri, tetapi kita diberikan rahmat, cinta Allah yang menarik kita lebih dahulu. Ya, cinta Allah yang menarik kita lebih dahulu itu memampukan kita dan memberikan kita kekuatan untuk dapat masuk di dalam jalan kelepasan ini. Segala sesuatu harus dilepaskan. Sekali lagi Santo Yohanes Salib menegaskan akal hal ini. Agar kita tidak terhambat dan dapat menerima karunia yang lebih besar. Ya. Dengan jalan kelepasan ini berarti kita tidak memberikan perhatian. Karena kosong, nada. Kita tidak lekat juga padanya. Ya, tidak memberikan perhatian, tidak lekat padanya. Tidak memberikan perhatian kepada kemampuan paranormal itu sendiri. Tidak lekat dengan kemampuan paranormal itu sendiri. Karena itu bukanlah tujuan. Sehingga kita meninggalkan segala bentuk kekuatan paranormal agar kita apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Agar kita dapat lebih lagi mengenal Allah yang melampaui segala pengertian dan menjadikan kita berkenan kepada Allah. Ya, begitu luhur, begitu indah apa yang dijelaskan atau yang dikatakan oleh Santo Yohanes Salib kepada kita. Dan dia mengajarkan hal ini supaya kita semua bisa mencapai cita-cita rohani kita, yaitu tujuan persatuan cinta kasih itu sendiri. Mengenai gerakan New Age tadi yang sudah dijelaskan
Ya, saya ingin memberikan langkah-langkah praktis. Tetapi langkah-langkah praktis ini bukan saya yang buat. Tetapi mungkin Bapak Ibu pernah melihat dokumen gereja ini. Ya, yaitu dokumen gereja Yesus Kristus, pembawa air hidup. Ya, Jesus Christ the bearer of the water of life. Ya, merupakan suatu refleksi Kristiani tentang gerakan New Age ini. Ya, dan ini dibuat oleh Vatikan, ya, salah satu itu ya, Pontifical Council for Culture, ya, Pontifical Council for Interreligious Dialogue. Ya, beberapa tahun yang lalu, memang cukup lama, tahun 2003. Ya, pada waktu itu memang sudah gereja Katolik menyadari bahwa dia berhadapan dengan gerakan New Age ini. Apa yang dia katakan? Jadi memang ada beberapa langkah praktis di situ, tetapi saya mengutip 3 hal ini yang menurut saya cocok dengan apa yang kita pelajari di dalam sesi ini. Bila kita berjumpa dengan grup atau gerakan dengan New Age ini, kita harus melibatkan orang-orang yang mampu menjelaskan iman Katolik kita. Orang-orang yang mampu menjelaskan spiritualitas kita. Ya. Jadi kita tidak boleh, dengan kata lain, kita tidak boleh berjalan sendirian. Ya, kita harus berjalan di dalam terang iman. Karena itu ketika kita berjalan di dalam terang iman, kita libatkan orang-orang yang memang punya kapasitas, kemampuan untuk dapat menjelaskan iman Katolik dan spiritualitas dengan baik. Soal meditasi, karena sekarang ini kan banyak sekali bentuk meditasi. Ya. Di dalam dokumen ini dikatakan tidak ada masalah mempraktikkan meditasi. Namun, ya, yang harus diperhatikan di sini, ya, tujuan meditasi itu harus jelas menunjuk kepada relasi Allah yang mewahyukan dirinya di dalam Yesus Kristus. Ya, Tuhan yang personal. Ya, ini bertentangan dengan gerakan New Age yang tadi saya katakan. Ya, jadi itu harus menunjuk kepada relasi. Jadi ketika kita mempraktikkan meditasi, ya mempraktikkan meditasi yang Katolik. Mempraktikkan meditasi yang membawa kita kepada relasi yang lebih mendalam dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi bukan berarti tidak disarankan ikut, sekarang ini memang saya nggak boleh ikut yoga, Romo. Boleh saja ikut yoga. Ya. Saya kalau bisa kabut, tetapi tujuannya apa dulu? Itu yang mau saya tanya. Ya, kalau memang praktek meditasi, yoga segala macam itu membawa kita, menuju kita kepada relasi dengan Allah yang mewahyukan diri ke dalam diri Yesus Kristus yang hadir di dalam diri kita, di dalam pusat jiwa kita, lakukanlah hal itu. Tetapi ketika kita mempraktekkan meditasi yang tidak membawa kita kepada iman, tidak membawa kita kepada relasi yang mendalam dengan Tuhan, ya, di dalam dokumen ini memang tidak dikatakan dengan tegas, tetapi cukup jelas bahwa itu tidak boleh. Ya. Yang ketiga, membantu menjawab kerinduan banyak orang akan pengalaman doa yang nyata dengan mempraktekkan tradisi Katolik. Ya. Jadi kita juga menjawab karena kerinduan orang itu, kerinduan akan hal-hal yang rohani itu begitu banyak. Ya, tetapi seperti yang di Bapak pendiri kita, Romo Yohanes kemarin tegaskan, jangan sampai kita seperti orang Katolik, seperti seekor ayam yang berada di dalam lumbung padi. Ya, sudah tahu di depan kita ada makanan, tetapi kita kelaparan bahkan sampai mati. Ya, jangan sampai kita seperti itu, karena itu mari, ya, ini sebagai akhir. Ya. Kita menggali tradisi-tradisi yang ada di dalam gereja kita. Di dalam gereja Katolik. Begitu banyak tradisi-tradisi dalam gereja Katolik, sarana-sarana yang bisa kita pakai. Yang membawa kita untuk mencapai yang namanya cita-cita rohani ini menuju persatuan yang mendalam. Orang-orang yang ingin punya kerinduan untuk memperdalam hidup doanya. Orang-orang yang mempunyai kerinduan yang mendalam untuk dapat mencapai cita-cita rohani yang ditekankan dalam hal ini oleh Santo Yohanes dari Salib. Mari kita sama-sama membuka diri terhadap tradisi yang ada di dalam gereja kita. Yang membawa kita kepada relasi yang mendalam, tentu saja kepada Allah yang mewahyukan dirinya di dalam putranya, yaitu Yesus Kristus.
Baik, semoga langkah-langkah praktis ini yang perlu diperhatikan ini bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita lebih menyadari lagi, lebih aware terhadap kendala-kendala di dalam perjalanan itu. Dan Santo Yohanes Salib tentu saja mengajarkan kepada kita jalan kelepasan. Bukan ini, bukan itu. Nada, kosong, hanya Allah saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menanamkan kerinduan di dalam hati kami yang tidak terbatas untuk dapat mencari Engkau, Sang Sumber Kasih. Kami mohon ya Tuhan, berilah kami rahmat, agar kami dapat mengenali pelbagai macam kendala-kendala yang akan kami hadapi di dalam perjalanan hidup rohani kami. Tetapi bukan saja kami dapat mengenal kendala-kendala itu, tetapi kami dapat mengatasinya demi untuk mencapai tujuan hidup rohani kami. Karena itu ya Tuhan, berilah kami juga rahmat agar kami senantiasa memfokuskan diri kami sendiri hanya kepada tujuan itu, tidak lain dan tidak bukan Engkau sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nanti jadi sekitar setengah jam ya. Kita akan masuk di dalam sesi ketiga yang akan dibawakan oleh Romo Yohanes. Jadi selama 30 menit ini Anda dipersilakan untuk beristirahat. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.